Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat talamid. Selamat pagi murid-murid semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ya, jawabnya bagaimana? Nahnu bi khairin walhamdulillah ya. Kami baik-baik saja ya. Ya, Guru doakan semoga ya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam menuntut ilmu ya, dan juga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 ya, MI Takmirul Islam Surakarta. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk belajar bahasa Arab. Ya. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang a'maluna fil madrasati wa fil baiti. Apa itu? Artinya siapa coba yang masih ingat ya? A'maluna, kegiatan kita, fil madrasati, di sekolah, wa dan fil baiti, di rumah. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bacaan ya, bacaan sederhana dalam bahasa Arab. Kita baca, kemudian kita terjemahkan atau kita artikan. Nah, setelah itu kemarin kita juga sudah belajar tentang latihan soal yang jawabannya ada di bacaan. Nah, sebelum mulai materi baru, ini guru coba mau mengecek ya, coba kalian masih ingat apa enggak untuk mufrodat yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kemarin kita sudah belajar tentang al-ulumud diniyah. Ya, siapa yang masih ingat coba al-ulumud diniyah artinya apa? Ilmu agama. Kemudian satunya lagi selain ilmu agama ada ilmu umum. Ya, coba bahasa Arabnya apa? Ini kemarin pas anak-anak mengumpulkan tugas masih ada yang terbalik-balik. Contoh ilmu agama malah matematika, IPA ya. Yang ilmu umum malah fikih, kemudian akidah ya. Al-ulum yang pertama tadi al-ulumud diniyah itu artinya ilmu agama, contohnya fikih, bahasa Arab, akidah ya dan lain sebagainya. Kalau satunya lagi namanya al-ulumud dunyawiyah atau ilmu umum, ilmu dunia atau ilmu umum. Contohnya apa? Ada IPA, ada matematika dan lain sebagainya ya. Dan itu ya kita mengulang singkat aja untuk yang materi yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi baru ya. Ya, materi baru namanya al-fi'lu. Ya, coba ditirukan anak-anak. Al-fi'lu. Ya. Al-fi'lu itu ya bahasa mudahnya fi'il ya. Kalau al-fi'lu agak susah namanya. Al-fi'lu itu fi'il. Nah, fi'il itu apa? Fi'il itu artinya kata kerja. Nah, hari ini kita akan belajar mengupas tentang kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah macam-macam fi'il dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab fi'il itu terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah fi'lul madhi. Ya, coba ditirukan ya anak-anak. Yang pertama apa? Fi'lul madhi. Ya, fi'lul madhi berasal dari kata fi'lu, kata kerja, al-madhi itu lampau. Nah, jadi yang pertama namanya fi'il madhi. Yang kedua, fi'lul mudhari'. Coba ditirukan ya. Fi'lul mudhari'. Apa itu fi'lul mudhari'? Fi'lul mudhari' itu adalah kata kerja bentuk sedang atau bisa juga kata kerja bentuknya akan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir fi'lul amri atau kata kerja bentuk perintah. Seperti itu ya. Sekarang coba kita akan ya pelajari lebih lanjut tentang 3 fi'il itu ya. Yang pertama fi'il madhi ya atau kata kerja bentuk lampau. Nah, kata kerja ini biasanya mempunyai arti telah titik-titik
Bisa telah makan, telah belajar, telah membaca, dan seterusnya. Ya, ini satu contoh ya. Contoh untuk fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Nah, itu biasanya ciri-cirinya. Nah, di belakang itu nanti perubahannya ada di huruf yang akhir-akhir ya. Contohnya dhahabtu. Dhahabtu itu artinya aku telah pergi. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu satu kata itu dhahabtu kan itu cuma satu kata ya, tapi mempunyai arti yang luas. Ada pelakunya dan ada pelakunya dan ada kata kerjanya. Pelakunya siapa? Aku. Ya, pelakunya aku karena ada tu di situ. Kemudian kata kerjanya apa? Nah, kata kerjanya dari kata dhahaba, tapi karena bergandengan dengan aku menjadi dhahabtu. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu artinya kata kerja bentuk sedang atau akan. Ya, jadi kerjanya itu bisa sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ya, misalkan sedang makan, sedang belajar, atau akan belajar, akan membaca, dan seterusnya. Sekarang kita kasih contoh ya. Contoh dalam bahasa Arab ya. Contohnya adhabu. Coba ditirukan ya. Adhabu. Nah, adhabu itu artinya aku sedang pergi. Nah, itu ya untuk fi'il yang kedua namanya fi'il mudhari dan contohnya seperti itu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga namanya fi'lul amri atau fi'il amr. Nah, apa itu fi'il amr? Ya, fi'il amr artinya kata kerja bentuk perintah. Ya, contohnya idhab. Idhab itu artinya pergilah. Jadi perintah ya. Idhab, pergilah. Terus misalnya belajarlah, duduklah. Nah, itu namanya kata kerja bentuk perintah atau dalam bahasa Arab kita namakan fi'il amr. Nah, itu penjelasan singkat ya untuk macam-macam fi'il. Kemudian ya, berikutnya ya anak-anak untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan fokus membahas satu macam fi'il dulu ya. Akan kita bahas tuntas, akan kita jelaskan ya, kita pelajari bersama satu fi'il dulu, fi'il madhi ya. Nah, sekarang fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau itu biasanya ya, yang pertama ya, perubahan kata dalam fi'il madhi itu biasanya ada di akhir kata ya, karena dalam bahasa Arab itu satu kata kerja itu akan berubah-ubah bentuknya menyesuaikan fa'il atau pelakunya. Jadi kalau misalnya saya telah membaca dengan kamu telah membaca, nanti tulisannya sudah beda ya. Kemudian yang kedua, nah, fi'il madhi itu ciri-cirinya biasanya mempunyai arti telah titik-titik, telah belajar, telah membaca, telah makan, dan seterusnya. Nah, untuk dhamir ya, dhamir kalian sudah tahu itu apa dhamir? Ya, dhamir itu adalah kata ganti orang ya. Dalam bahasa Arab ya, sebenarnya dhamir atau kata ganti orang itu ada jumlahnya ada 14 ya. Ada 14 macam. Cuman untuk di kelas 6 ini ya, kita akan mempelajari khusus 6 dhamir saja. Khususnya di bab fi'il atau kata kerja ini hanya ada 6 dhamir saja yang akan kita pelajari. Jadi biar tidak terlalu banyak ya. 6 dhamir itu apa saja? Yang pertama huwa. Ya, ditirukan ya. Ini kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah-istilahnya ya, karena ini di kelas awal, kelas 2, kelas 3 mungkin sudah dipelajari. Ini hanya pengulangan saja. Jadi barangkali ada yang kalian lupa. Nah, ini kita hangatkan kembali ya. Yang pertama huwa, tirukan ya. Huwa artinya dia laki-laki ya. Dia laki-laki satu orang. Yang kedua hiya.
Nah, hiya itu pasangannya huwa. Kalau huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, anta. Anta artinya kamu laki-laki. Yang keempat, anti. Ya, tirukan ya, anti. Ya, artinya kamu perempuan. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima, ana. Ya, tirukan. Ana. Ya, ana artinya saya. Ya, atau aku ya. Kemudian yang terakhir, nahnu. Nahnu artinya kami ya, atau kita. Nah, itu 6 domain yang akan kita pelajari di fi'il ini ya. Nanti perubahannya seperti apa akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak sekarang ya kita akan mencoba ya belajar bersama tentang ya fi'il madhi dan perubahan bentuk kata-katanya ketika pelakunya ya berbeda-beda. Ya, ini ada tabel yang sudah tersedia ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan ya dalam fi'il madhi itu nanti perubahan kata-katanya itu atau rumusnya itu biasanya ada di bagian belakang kata ya, yang di situ yang ada tanda merahnya ya. Itu biasanya perubahannya di akhir kata. Jadi ya nanti diingat-ingat ya perubahannya ada di akhir kata. Sekarang nah ini kita coba dari contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama untuk fi'il madhi dengan dhamir atau pelaku atau kata ganti 6 tadi ya. Huwa artinya apa tadi huwa? Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana artinya saya, nahnu artinya kami. Nah, ini kalian semua harus menguasai 6 mufradat ini ya. Harus hafal luar kepala. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, nahnu kami. Nah, sekarang kita coba dari kata yang pertama ya. Dari dhahaba ya. Dhahaba itu artinya dia laki-laki telah pergi. Nah, biasanya dalam fi'il madhi ya untuk dhamir huwa atau dia laki-laki untuk kata kerjanya itu biasanya polanya itu harokatnya a. Nah, jadi diingat-ingat harokatnya fathah, fathah, fathah. Dhahaba. Mungkin yang bawahnya tadi juga, bawahnya itu kan juga kataba, itu kan roja'a, akala. Nah, itu semuanya untuk dhamir huwa atau dia laki-laki. Ya, kembali ke atas dulu ya. Untuk tadi dhahaba artinya dia laki-laki telah pergi. Nah, sekarang kalau yang telah pergi dia perempuan bagaimana? Nah, ada perubahan ya dalam bahasa Arab. Enggak dhahaba hiya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau dia laki-laki pergi, dia perempuan pergi sama. Tapi dalam bahasa Arab, nah kalau yang telah pergi dia perempuan, maka ya bentuk katanya menjadi bukan dhahaba lagi, tapi menjadi dhahabat. Coba tirukan, dhahabat. Ya, jadi kalau yang telah pergi itu hiya atau dia perempuan, maka di belakangnya kalian tambahkan tak sukun ya, menjadi dhahabat. Nah, itu ya. Kalau yang telah pergi anta atau kamu laki-laki bagaimana? Nah, rumusnya perhatikan ya. Dari yang bentuk aslinya tadi dhahaba, rumusnya atau perubahannya huruf terakhir atau huruf ketiganya disukun atau dimatikan, terus belakangnya kalian tambahkan ta. Nah, jadi kalau disukun dulu menjadi dhahaba, di huruf terakhir dimatikan jadi apa? Dhahab. Terus belakangnya tambah ta karena anta. Ya, kamu laki-laki menjadi dhahabta. Ya, coba ditirukan anak-anak. Dhahabta.
Nah, gitu ya. Jadi dhahabta artinya apa? Dhahabta artinya kamu laki-laki telah pergi. Nah, gitu ya. Diperhatikan rumusnya ada di belakang. Kemudian kalau yang telah pergi kamu perempuan bagaimana? Nah, hampir sama dengan anta atau dhahabta tadi ya. Kalau anti kamu perempuan, nah rumusnya sama. Huruf ketiga disukunkan, dimatikan, terus belakangnya tambahin ti, anti ti. Nah, mengingat-ingatnya gampang ya, insya Allah. Menjadi dhahabti. Dhahabti berarti kamu perempuan telah pergi. Nah, sekarang kalau yang pergi aku atau saya bagaimana? Nah, rumusnya sama. Huruf ketiga dimatikan atau disukunkan, terus belakangnya, huruf terakhirnya tambahkan tu, menjadi dhahabtu. Ya, tirukan ya anak-anak. Dhahabtu. Ya, dhahabtu berarti artinya apa? Aku atau saya telah pergi. Nah, sekarang yang terakhir. Kalau bertemu dengan dhamir nahnu atau kami, nah bagaimana? Nah, rumus pertamanya sama, huruf ketiga dimatikan, belakangnya tambahin na, ya, nanya panjang ya, na. Berarti kalau dhahaba tadi dia laki-laki telah pergi, dirubah menjadi kami telah pergi, bagaimana perubahannya? Menjadi dhahabna. Ya, coba ditirukan, dhahabna. Ya, gitu ya, berarti dhahabna artinya kami telah pergi. Ya, itu contoh yang pertama ya. Satu fi'il atau satu kata kerja dan perubahannya ketika bertemu ya 6 dhamir ya. Sekarang kita coba contoh kedua. Nah, insya Allah ini sudah lebih paham ya, sudah lebih nyantol. Contoh yang kedua, kataba. Kataba itu artinya dia laki-laki telah menulis. Nah, kalau yang telah menulis dia perempuan, bagaimana? Tambahkan ta sukun di belakangnya menjadi katabat. Ya, katabat gitu ya. Kalau yang telah menulis kamu laki-laki, ya, huruf ketiga dimatikan, disukunkan, tambahkan ta di belakangnya menjadi katabta. Anti, kalau anti, katabti. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau ana tuh belakangnya tambah itu, ya katabtu. Nah, kalau nahnu tadi rumusnya apa? Huruf ketiga dimatikan, tambahkan na di belakang katabna. Nah, seperti itu ya. Sekarang coba Bu Guru membaca masih baris kedua ya. Kataba artinya dia laki-laki telah menulis. Kalau katabat apa artinya? Dia perempuan telah menulis. Kata beta, kamu laki-laki telah menulis. Kata beti, kamu perempuan telah menulis. Kata betu, saya telah menulis. Kata bena, kami telah menulis. Ya, sudah paham belum ya anak-anak? Ya, insya Allah lebih paham ya. Dengan dua contoh, sekarang kita coba contoh ketiga. Contoh ketiga itu masih ya. Coba nanti kalian mencoba mengisi yang masih kosong ya. Sekarang contoh kata ketiga, roja'a. Ya, tirukan coba. Roja'a artinya dia laki-laki telah pulang. Ya, sekarang kalau yang telah pulang dia perempuan bagaimana? Ya, tinggal tambahkan ta sukun di belakangnya. Roja'at. Ya. Kalau yang telah pulang kamu laki-laki, ya huruf ketiga sukunkan, tambahkan ta di belakangnya, roja'ta. Nah, kalau yang telah pulang kamu perempuan kira-kira apa anak-anak? Ya, siapa yang bisa menebak kira-kira menjadi apa? Belakang huruf ketiga disukunkan, tambahin ti menjadi roja'ti. Nah, seperti itu ya. Kalau saya atau anak, tambahkan tu belakangnya. Roja'tu. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang pelakunya nahnu atau kami menjadi apa ya coba? Rumusnya huruf ketiga disukunkan, belakangnya tambahin na panjang menjadi roja'na. Nah, sekarang
Satu contoh lagi ya, satu contoh lagi. Ya, akala. Ya, tirukan ya coba. Akala. Akala artinya dia laki-laki telah makan. Nah, kalau yang makan dia perempuan, yuk. Akalat. Ya, tambahkan ta sukun belakangnya. Kalau yang makan kamu, yang telah makan kamu laki-laki, tambahkan ta belakangnya. Laki-laki, akalta. Ya, akalta ya. Kalau yang makan kamu perempuan bagaimana? Ya, sukunkan huruf ketiga, terus ta di belakangnya, ta ti di belakangnya menjadi akalti. Nah, kalau yang telah makan saya, ya ingat-ingat tuh belakangnya ya, akaltu. Nah, yang terakhir, kalau yang sudah makan kita atau kami berarti jangan lupa na di belakang, akal nah. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk perubahan kata dalam fi'il madhi ketika bergandengan dengan domir seperti huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Ya, pahim tuh? Ya, sudah paham anak-anak? Ya, kalau guru bertanya, pahim tuh? Kalian sudah paham? Jawabnya bagaimana? Pahim. Nah, kami sudah paham. Ya, coba buku cek pahim tuh. Jawabnya pahim. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk penjelasan tentang fi'il madhi dan perubahannya. Nah, sekarang kita ya akan mencoba berlatih ya. Kita akan berlatih tentang perubahan ya fi'il madhi ketika berpasangan dengan domir-domir itu. Nah, ini nanti ya silakan kalian coba kerjakan ya. Tapi coba Bu Guru ya ingatkan kembali ya rumus-rumusnya atau kata kuncinya ya. Jalasa artinya dia laki-laki telah duduk. Nah, kalau yang telah duduk dia perempuan, rumusnya bagaimana tadi? Tambahkan huruf ta di belakangnya. Kalau domirnya anta, bagaimana? Nah, tadi rumusnya bagaimana? Tambahkan sukunkan huruf ketiga, setelah itu tambahi ta. Kalau ana atau saya bagaimana? Ya, belakangnya tambahkan tu, huruf ketiganya dimatikan. Itu ya, nanti yang kedua juga sama. Nah, itu huwanya masih kosong ya. Kira-kira apa ya? Kira-kira huwanya pasnya apa itu? Kalau yang hiya ja'alat berarti dia perempuan telah menjadikan. Kalau yang pelakunya huwa kira-kira ya huruf apa yang perlu dibuang? Nah, huruf tambahan yang ada di domir hiya yang perlu dibuang berarti ta sukun. Nah, berarti nanti silakan diisi ya untuk domir huwanya itu jawabannya apa. Kemudian anti, di domir anti, diingat-ingat anti, belakangnya juga ti. Ya, gitu ya. Kemudian yang nahnu, diingat-ingat belakangnya na, seperti itu ya. Yang ketiga juga sama, darasa, dia laki-laki telah belajar. Kalau yang telah belajar dia perempuan, diingat-ingat atasnya itu sudah ada contohnya. Rumusnya diapakan, ditambahi apa ya. Kemudian yang anta juga ya, tambahkan ta. Kemudian yang nahnu juga ya, tambahkan na panjang. Nah, sekarang anak-anak semua, ini tadi kita sudah belajar ya, sudah belajar tentang fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Kita juga sudah mempelajari bersama-sama bagaimana perubahannya. Perubahannya ternyata macam-macam ya. Yang melakukan dia jadi beda, pelakunya anta jadi beda, pelakunya anti ya jadi bentuknya beda. Nah, itu insya Allah ya, biar kalian lebih paham lagi harus perlu banyak latihan. Nah, sekarang silakan ya kalian menyiapkan satu lembar kertas ulangan ya. Kemudian tabel itu ya, tabelnya silakan kalian salin ditulis yang rapi ya, pakai penggaris untuk kolom-kolomnya. Kemudian ya kalian kerjakan ya untuk kolom-kolom yang masih kosong.
Ya, nulisnya ya tidak perlu terburu-buru ya, nulisnya yang rapi, yang bagus ya, yang sesuai dengan kaidah Arab. Kemudian setelah itu, nah nanti Bu Guru akan ngasih waktu ya, setelah sesi ini Bu Guru tutup, nanti kalian langsung mengerjakan pada selembar kertas ulangan. Kemudian nanti kalau sudah selesai, ya, untuk tugasnya difotokan ke Bu Mu'addah. Dan untuk selanjutnya, untuk lembar yang sudah kalian tulis, sudah kalian kerjakan itu dikumpulkan ke sekolah besok pada hari Selasa ya. Pada hari Selasa bersama dengan penugasan mapel-mapel yang lain di kelas 6. Nah, seperti itu ya anak-anak. Untuk hari ini ya alhamdulillah kita sudah belajar materi baru tentang fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Nah, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lagi masih dalam bab fi'il atau kata kerja. Nah, tapi yang belum kita pelajari tadi masih ada dua ya, fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sedang dan fi'il amr ya atau kata kerja bentuk perintah. Itu insya Allah akan kita lanjutkan materinya besok di pertemuan berikutnya ya, kurang lebih 2 minggu lagi. Ya, seperti itu ya anak-anak. Ya alhamdulillah untuk pelajaran bahasa Arab hari ini sudah selesai. Setelah ini ya Bu Guru ya masih akan tetap memantau kalian ya dalam mengerjakan latihan soal ini. Jika kalian masih belum paham, bingung ini bagaimana nanti bisa Japri menanyakan ke Bu Mu'addah ya. Dan nanti jangan lupa kalau sudah selesai segera difoto dikirimkan ke nomornya Bu Mu'addah. Ya, baik anak-anak semua, untuk materi hari ini Bu Guru cukupkan dulu sampai sekian ya. Kita lanjutkan lagi 2 pekan yang akan datang. Silahkan ya nanti materinya tadi diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi, difahami betul. Kemudian kalau kalian baca Quran, nah silahkan sambil mengamati. Oh itu ada dhamir ta, ada ti. Nah kemudian coba kalian buka terjemahannya, oh ini artinya seperti ini. Nah kemudian kita cocokkan dengan materi yang sudah kita pelajari ini ya. Insya Allah nanti akan lebih memudahkan kalian dalam memahami isi Al-Quran. Ya anak-anak, untuk materi hari ini kita cukupkan ya. Bu Guru akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.